Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, jadi selamat datang di kelas kita pada hari ini. Kita bertemu kembali di pelajaran BK Bimbingan Konseling TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Hari ini kita belajar tentang Microsoft Office Excel, yaitu materinya menggunakan fungsi if. Baik, anak-anakku sekalian, sebagai siswa yang selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kita selalu bersandar kepadanya, maka sebelum mulai pelajaran, baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, untuk sesi pada hari ini saya persilahkan Aulia Nursan untuk memulai pelajaran dengan doa. Silahkan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, yang terbuka kameranya saya absen ya. Aulia Nursan. Sahwa Adelia Salsabila. Susan Sukardi. Rini Ika. Kemudian Afif Sahwi. Mawar. Asmaul Husna. Alfia Fadila. Fadil Rusdi. Akila Anataya. Hafisa Anggraini. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengabsen. Baik, untuk selanjutnya, jadi pembelajaran kita yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah fungsi Excel, yaitu menyusun uji logika tertentu dengan fungsi if. Kemudian nanti di sini di pelajaran ini kalian akan mengetahui tentang menampilkan dasar-dasar pengoperasian formula dan fungsinya. Jadi di Microsoft Office Excel ini banyak materi-materi yang akan kita gunakan, kemudian kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi baik untuk anak-anak sekalian, jadi hari ini kita langsung masuk di materi yang pertama. Nah, sudah ada yang pernah belajar Excel ya? Atau di SMP sudah ada yang belajar Excel? Belum ya? Atau sudah? Ya, kalau sudah berarti artinya lebih mudah lagi penerapannya untuk di pelajaran kali ini. Baik, anak-anak, sebelum masuk di pembelajaran inti, Bapak akan menampilkan sebuah materi yang akan kalian simak. Jadi tugasnya kalian adalah melihat permasalahan apa yang muncul, kemudian permasalahan itu kalian jadikan sebagai fokus untuk pembelajaran kali ini. Sudah siap anak-anak untuk melihat materi? Ya. Baik. Materinya adalah di sini ada keterangan yang harus kalian isi. Kemudian di sini ada nilai A, nilai B, dan jumlah. Nah, pada kolom keterangan ini nanti yang akan kalian isi dengan kata lulus atau tidak lulus. Dengan acuan, jika nilai siswa lebih besar dari 145, maka di kolom keterangan akan tertulis lulus. Kemudian, jika nilai kurang atau sama dengan 145, maka dinyatakan tidak lulus. Oke, sudah selesai ya anak-anak? Sudah dipahami sampai sini? Oke, kalau sudah, baik kita Bapak akan menampilkan lagi satu video pembelajaran
untuk kalian. Jadi silakan diperhatikan dan kalian lihat permasalahan apa yang muncul, kemudian kalian jadikan solusi. Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan rumus if di aplikasi Microsoft Excel. Oke, kita mulai saja. Nah, rumus if itu adalah rumus yang digunakan untuk mengambil keputusan atau menentukan pilihan dari beberapa syarat yang kita tentukan. Nah, kita lihat di sini KKM-nya adalah 70. Jadi nanti siswa yang dinyatakan tuntas adalah yang memenuhi nilai minimal 70. Kalau kurang dari 70 maka dinyatakan belum tuntas. Rumusnya adalah seperti ini, sama dengan if kurung buka. Nah, rumus if itu ada 3 parameter yang harus kita isi. Parameter yang pertama adalah logical test atau syaratnya. Nah, di sini syarat untuk dinyatakan bahwa siswa itu tuntas adalah nilainya harus minimal 70. Maka cara penulisan rumusnya adalah seperti ini. Nilai itu kan ada di sel C2, jadi kita klik C2. Kemudian minimal 70 itu artinya lebih dari atau sama dengan 70. Nah, berikutnya tinggal kita ketikkan pemisahnya. Di sini titik koma pemisahnya ya. Tapi kalau di teman-teman pemisahnya menggunakan koma, silakan gunakan koma. Nah, parameter yang kedua adalah value if true. Artinya adalah nilai jika benar. Jadi jika syaratnya terpenuhi. Dalam hal ini, jika syaratnya terpenuhi, jika dia memenuhi KKM nilainya, maka dinyatakan tuntas. Ini saya apit dengan tanda kutip karena bentuk hasil atau keputusannya dia berupa kata atau teks. Nah, kalau misalnya keputusannya berupa angka atau bukan berupa teks, maka tidak usah kita tambahkan tanda petik. Berikutnya titik koma. Nah, kita isi parameter yang ketiga. Parameter yang ketiga adalah nilai jika syaratnya tidak dipenuhi. Jadi jika syarat KKM ini tidak terpenuhi, maka dia dinyatakan belum tuntas. Tanda petik, kurung tutup. Oke, jadi sudah dinonton videonya ya? Oke, baik. Kalau sudah nonton videonya berarti Bapak anggap kalian sudah mengerti, kemudian sudah mengetahui titik persoalan yang harus kalian jelaskan. Sebelum Bapak bagikan kelompok diskusi 2, jadi Bapak jelaskan dulu tentang apa yang akan kalian kerjakan dalam kelompok nanti. Di LKPD ini, jadi nanti kalian isi, kalian tulis nama, kemudian kelas, mata pelajaran kalian centang. Kemudian di sini indikator pencapaian kompetensinya adalah, kemudian di sini ada soal. Jadi silahkan dijawab. Maksudnya dijawab di sini adalah di kolom keterangan ya, rumusnya. Kemudian di rumusnya juga di sini di kolom keterangan. Sampai sini paham anak-anak? Oke, baik. Ya, sudah bisa dimulai ya pembagian kelompoknya. Saya bagi ya kelompoknya. Saya bagi mulai dari Aulia, Sahwa, Fadil, dengan Afif, Rini, kemudian Akila itu kelompok 1, kemudian Mawar, Susan, Hafisa, Alfia, Asmaul itu kelompok 2. Bisa dipahami ya anak-anak? Paham. Oke, baik. Jadi baik, silahkan mendiskusikan masalah yang diberikan oleh Bapak Yas. Saya persilakan, silakan. C10 lebih besar dari 60, maka lulus. If D10 lebih besar dari 60, maka lulus. Selain daripada itu, tidak lulus. Ya, Sahwa. If E4 lebih besar dari 145, dinyatakan lulus. Selain dari itu, dinyatakan tidak lulus. Ya, baik. Sekarang Bapak masuk di kelompok 2. Untuk kelompok 2, silakan. If 4 lebih besar dari 145, dinyatakan lulus.
selain dari 145 tidak dinyatakan lulus. Terakhir Asmaul. If C10 lebih besar 60 dinyatakan lulus. If D10 lebih besar 60 dinyatakan lulus. Selain itu tidak lulus. Ya, baik anak-anakku sekalian. Jadi kita masuk di kelompok bersama, kelompok besar, kita bergabung kembali. Jadi baik anak-anak, jadi sekarang waktunya silakan kalian presentasikan hasil diskusi kelompoknya kalian. Saya mulai dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rini Kastuti. Saya akan mempresentasikan rumus kedua dari kelompok 1. If C10 lebih besar dari 60 maka lulus. If D10 lebih besar dari 60 dinyatakan lulus. Selain daripada itu tidak lulus. If C11 lebih besar dari 60 maka lulus. If D12 lebih besar dari 60 dinyatakan lulus. Selain daripada itu tidak lulus. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Oke, anak-anak berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya. Sekarang kita beralih ke kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kilana Taya dari kelompok 2 akan mempresentasikan rumus 2. Sama dengan if C10 lebih besar dari 60 maka dinyatakan lulus. If D10 lebih besar dari 60 maka dinyatakan lulus. Selain daripada itu tidak lulus. If C11 lebih besar dari 60 maka dinyatakan lulus. If D11 lebih besar dari 60 maka lulus. Selain daripada itu tidak lulus. Terima kasih. Terima kasih untuk persentase dua perwakilan dari kelompok B. Ya, silakan diberi aplaus untuk kelompok B. Anak-anakku sekalian, di akhir pelajaran ini, Bapak melihat progres kalian semua sangat baik. Kalian menangkap pembelajaran dengan sangat baik. Dan dari hasil diskusi tadi, Bapak melihat bahwa semangat kalian dalam berdiskusi dan memecahkan masalah itu sangat luar biasa. Nah, sekedar penguatan di akhir pelajaran, jadi silahkan kalian ulang-ulangi kemudian mencari referensi dari tempat lain tentang fungsi if Microsoft Excel. Karena ke depan Bapak yakin akan kalian rasakan manfaatnya setelah mempelajari dari Microsoft Excel. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran, jadi sebagai siswa yang taat beragama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ada baiknya jika kita mengakhiri pelajaran kita dengan berdoa bersama. Untuk sesi berdoa di penghujung pelajaran, saya serahkan kepada Ananda Rini untuk memimpin doa. Silahkan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi terima kasih untuk kelasnya pada hari ini. Jadi kita ketemu lagi minggu depan. Jadi dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak.